selamat datang di Ziyama Story, tempat di mana kita bercerita misteri, horor, dan kisah menyeramkan di Indonesia. Bayangkan, kamu sedang berada di sebuah rumah tua peninggalan zaman Belanda. Lorongnya panjang, lampunya redup, dan udara di dalam rumah terasa sangat dingin. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Pelan, seperti ada seseorang yang sedang berjalan. Namun ketika kamu naik untuk melihatnya, tidak ada siapapun di sana. Konon, ada satu sosok yang sering muncul di rumah-rumah tua seperti itu. Sosok perempuan dari masa kolonial, yang dikenal dengan satu nama, Ivana. Sebelum nonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan cerita berikutnya. Kali ini, kita akan membahas kronologi lengkap sosok Ivana, mulai dari masa lalunya, kematian tragisnya, hingga bagaimana sosoknya bisa dikenal oleh Risa Saraswati dan diangkat menjadi film yang berjudul Ivana. Cerita Ivana bermula pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Ia adalah seorang perempuan keturunan Belanda yang lahir dari keluarga berada. Ayahnya bekerja sebagai penjabat perkebunan yang memiliki rumah besar bergaya Eropa. Rumah itu berdiri di daerah yang cukup terpencil, dikelilingi hutan dan perkebunan. Bangunannya sangat besar dengan jendela tinggi, tangga kayu besar, dan lorong panjang yang terasa sunyi. Ivana dikenal sebagai perempuan yang cantik dan memiliki sifat yang lembut. Berbeda dengan sebagian orang Belanda pada masa itu, Ivana tidak pernah memperlakukan masyarakat lokal dengan kasar. Ia justru sering bersikap ramah kepada para pekerja dan orang-orang di sekitarnya. Namun, keadaan mulai berubah ketika konflik antara penjajah dan masyarakat lokal semakin memanas. Pada suatu malam, situasi di sekitar rumah keluarga Ivana menjadi sangat tegang. Kemarahan masyarakat terhadap penjajah sudah semakin besar. Rumah besar keluarga Ivana yang dulu terlihat megah kini justru menjadi simbol kekuasaan yang dibenci. Menurut cerita yang berkembang, sekelompok orang akhirnya mendatangi rumah tersebut. Suasana tersebut menjadi sangat kacau. Orang-orang berteriak, pintu rumah didobrak, dan kepanikan terjadi dalam rumah. Ivana yang sebenarnya tidak pernah melakukan kesalahan apapun tetap dianggap sebagai bagian dari penjajah. Malam itu, nasib tragis akhirnya menimpanya. Dalam legenda yang beredar, Ivana mengalami kematian yang sangat mengenaskan. Dan sejak saat itu, kisah tentang dirinya mulai berubah menjadi legenda yang menyeramkan. Setelah kejadian tersebut, rumah besar keluarga Ivana akhirnya ditinggalkan. Bangunan yang dulu megah perlahan berubah menjadi rumah kosong yang menyeramkan. Beberapa warga mulai mengaku melihat hal-hal aneh di sekitar rumah itu. Ada yang mengatakan mereka melihat bayangan perempuan berjalan di lorong rumah pada malam hari. Ada juga yang mendengar suara langkah kaki di lantai atas, padahal rumah itu sudah lama kosong. Namun penampakan yang paling sering diceritakan adalah sosok perempuan berpakaian dari zaman kolonial. Sosok itu berjalan perlahan di dalam rumah. Namun, ketika orang mencoba melihat wajahnya, kepalanya tidak ada. Sejak saat itu, sosok Ivana dikenal sebagai salah satu legenda hantu paling menyeramkan. Cerita tentang Ivana akhirnya juga sampai kepada seorang penulis dan pencerita kisah mistis Indonesia, yaitu Risa Saraswati. Risa dikenal memiliki kemampuan untuk merasakan atau berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Dalam beberapa cerita yang ia bagikan, Risa mengatakan bahwa ia pernah merasakan kehadiran sosok Ivana. Sosok tersebut digambarkan sebagai perempuan dari masa kolonial yang membawa rasa marah dan dendam karena kematian tragis yang dialaminya. Kisah itu kemudian mulai dituliskan oleh Risa dalam bentuk cerita. Cerita tersebut akhirnya berkembang menjadi sebuah novel horor yang menceritakan sosok Ivana dan latar belakang kehidupannya. Novel ini kemudian menarik perhatian banyak pembaca karena ceritanya yang gelap, misterius, dan penuh tragedi dari masa lalu. Karena ceritanya sangat menarik dan menyeramkan, kisah Ivana akhirnya diangkat menjadi film horor Indonesia berjudul Ivana. Film ini disutradarai oleh Kimos Tamboel. Cerita filmnya mengikuti kisah sebuah keluarga yang pindah ke rumah tua peninggalan Belanda. Namun, mereka kemudian mulai mengalami berbagai kejadian aneh, mulai dari suara langkah kaki, bayangan misterius, hingga kemunculan sosok perempuan tanpa kepala yang menyimpan dendam dari masa lalu. Film ini akhirnya menjadi salah satu film horor Indonesia yang cukup populer karena atmosfernya yang sangat mencekam. Kisah Ivana adalah salah satu legenda horor yang menggabungkan sejarah, tragedi, dan misteri.
dari cerita masa kolonial hingga akhirnya dikenal oleh Risa Saraswati dan diangkat menjadi film Ivana. Namun sampai sekarang, tidak ada yang benar-benar tahu seberapa banyak bagian dari cerita ini yang benar-benar pernah terjadi. Yang jelas, legenda Ivana masih terus hidup dalam cerita-cerita horor hingga saat ini. Menurut kalian, apakah Ivana hanya legenda? Atau memang ada sesuatu dari masa lalu yang masih tersisa sampai sekarang? Kalau kalian ada cerita menarik, bisa kirim ke email aku ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.